Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya update harga Baby Dogecoin sekarang di kepala 1444 ya. Ini di CoinMarketCap harga globalnya ya guys ya. Untuk per hari ini ada kenaikan 3%, yang sebelumnya itu emang dump ya, bukan dump atau entah dump ataupun koreksi ya, tapi itu cukup jauh juga untuk penurunannya karena Bitcoin ya. Nah, kita lihat dulu di market cap-nya. Untuk market cap-nya naik 3% ya, untuk di angkanya di 166 ya guys ya. Untuk volume perdagangan turun di sekitar 18% kayak gitu. Untuk Baby Doge sendiri, untuk supply-nya di 27%, masih stabil di 27% sirkulasi supply-nya ya guys ya. Nah, mari kita lihat di mana untuk Baby Doge sendiri di time frame daily ya guys ya. Nah, ini cukup lumayan jauh sekali untuk koreksinya. Ini dikarenakan juga Bitcoin juga sedang koreksi ya. Kalau kita hitung dari sini aja nih. Kalau kita hitung dari sini untuk koreksinya sampai demand itu 25%, dan itu cukup lumayan. Lumayan banget 25% ya. Kalau misalkan kalian beli barang dan diskon 25%, itu cukup wow. Sudah diskon, apalagi 50% ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di Bitcoin juga, ini di time frame 1 jam sih ya. Di time frame 1 jam Bitcoin juga ketahan di mana di area demand-nya ya. Dan di sini juga penurunannya cukup jauh banget untuk Bitcoin. Nah, satu candle satu hari ini cukup jauh banget turunnya, dan pasti ini sudah di mana di area demand ya guys ya. Di area demand yang pasti bakal mengisi gap juga, atau ada pantulan ke atas kayak gitulah. Dan untuk Baby Doge juga ada kesempatan untuk mantul ke atas kayak gitu. Dan sebelum Bitcoin mantul ke atas, Baby Doge sudah mantul ke atas duluan, cukup lumayan ya mantulnya, tapi ketahan EMA 50 kayak gitu. Dan di sini titik support. Oke, kita hapus, dan di sini malah breakdown yang harusnya breakout. Kita hapus, sudah jebol ya guys ya. Dan masih ketahan di mana di area abu-abu ini ya, ataupun garis miring ini. Nah, di mana area abu-abu ini, di mana kalau kita gambarkan ya. Nah, di sini adalah demand-nya. Ini adalah demand yang mungkin bakal dicapai. Ini baru tersentuh sedikit, mungkin bisa di kepala 12-an ya untuk Baby Doge kayak gitu. Nah, kalau misalkan bisa bertahan di area demand, itu cukup bagus sih ya. Karena kita akan testing dulu di area demand juga, apakah kuat, dan apakah untuk retail ataupun pembeli itu cukup kuat di sini ya guys ya. Apakah untuk harganya juga kuat? Kalau harganya kuat di area ini, berarti kita lanjut bullish kayak gitu. Tapi kalau tidak kuat, bakal di dump kayak gitu. Mungkin para whales juga bakal lihat di mana untuk harga sendiri. Misalkan whales Baby Doge ya. Misalkan whales ini yang main di Baby Doge ini bakal lihat dulu pergerakannya, karena dia akan menguji di mana testing di area demand ini. Kalau area demand ini emang benar-benar area kuat, langsung hajar kayak gitu, bakal bullish lagi. Dan itu dengan catatan kalau untuk BTC juga sehat kayak gitu ya guys ya. Nah, ini mengikuti Bitcoin juga karena turunnya cukup dalam banget dari 25.000 sampai 20 ribuan kayak gitu ya. Untuk Bitcoin sendiri. Dan untuk Baby Doge di sini sudah mantul ke atas dan ketahan EMA 50 di time frame daily. Kita kecilkan aja di time frame yang lebih kecil agar lebih kelihatan lagi guys. Nah, kalau di time frame yang lebih kecil ini sudah kelihatan banget ya. Ini ketahan di mana area demand dan garis miring ini yang sebelumnya sempat di breakout ke atas ya, dan sekarang ketahan di area EMA 200. Untuk harga Baby Doge sendiri ya, tidak menutup kemungkinan nanti akan harga di 12-an di area sini ya guys ya. Kemungkinan bakal mungkin testing di area sini juga, apakah kuat atau tidak, atau untuk langsung kembali langsung bullish lah kayak gitu. Nah, kita ini untuk kita masih wait and see dulu sebaiknya ya, karena ini juga penentuan juga untuk Baby Doge juga nanti bakal bullish ataupun bearish ya. Untuk harganya lanjut tren bearish ataupun bullish kayak gitu. Dan kita juga harus lihat Bitcoin juga sih. Sangat bahaya banget kalau Bitcoin turun kayak gitu. Ini sangat wow. Wah, ini Bitcoin kacau nih.
sekali ya turun semua kripto langsung turun semua ya guys ya, kayak gitu. Oke, kita lihat di mana di time frame 1 jam aja agar kelihatan juga. Oke, di time frame 1 jam di sini sudah kelihatan di mana untuk time frame 1 jam satu candle ini mau pump tapi di reject di area EMA ini. Terreject cukup lumayan keras banget ya guys ya, menghasilkan candle di mana candle merah kayak gitu. Berarti di sini itu bisa saya simpulkan ya, menurut saya di sini berarti di area di mana banyak yang serok baby dots juga, karena satu candle ini cukup keras naiknya, tapi ada yang buang barang yang cukup besar kayak gitu. Berarti peminatnya di sini cukup lumayan sih. Berarti ada peminatnya cukup lumayan banyak untuk baby dots sendiri. Dan untuk baby dots di sini di time frame untuk time frame 1 jam di sini ketahan di sini. Ini adalah area di mana titik supportnya, hanya testing mungkin satu kali setelah membentuk support, terus testing satu kali di sini, lalu lanjut ke atas lagi ya guys ya. Di sini belum ketiga kalinya untuk testing ya, tapi lebih yakin lagi kalau ke area abu-abu, karena di situ adalah ada area demandnya sih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam sama ya, itu di bawah kayak gitu. Dan ini baby dots akan mencoba untuk breakout dari EMA 50, tapi belum bisa, terreject. Mungkin yang buang barang itu koinnya cukup banyak ya, kayak gitu. Time frame 1 jam seperti ini guys. Dan coba kalau kita lihat di mana Twitternya baby dots sendiri. Oke. Oh ya, sebelum nanti ke koin codec, di koin prediksinya kita lihat di mana untuk baby dots-nya. Oke, di Twitter dulu ya guys ya. Kita lihat apakah ada berita good news ya. Saya harap ada berita-berita good news lagi tentang project baby dots ya. Belum ada sih, yang dipin baru itu. Oke. Oh iya, NFT bisa di stake ya. Bisa staking. Oke, belum ada, menurut saya belum ada berita terbaru yang dari projectnya sih ya. Untuk project masih bisa berjalan cukup lancar menurut saya ya. Kita lihat ke depannya nanti untuk projectnya. Nah, kita langsung di koin codec, di prediksinya di mana untuk baby dots sendiri kemarin sudah pump dan sekarang turun. Untuk prediksi di koin codec baby dots turun perlahan kayak gitu ya, di mana sentimennya itu bearish ya. Tapi ini hanyalah bot ya guys ya. Ini bot. Kemarin aja prediksinya bearish tapi langsung pump kayak gitu. Tidak bisa inilah jadi patokan lah, karena Bitcoin sendiri banyak yang manipulasi, apalagi baby dots ya. Ini ngikutin di mana Bitcoin juga. Oke. Kita lihat di mana sentimennya untuk bullishnya 17%, bearishnya 83%, dan bearishnya cukup lumayan ya. Dan kalau kita lihat di mana secara chart dan RSI juga ini cukup bagus sih menurut saya. Bagus. Ini ada kenaikan ke atas, setelah turun ini naik ke atas. Walaupun sedikit naik ya guys ya. Naik perlahan. Semoga aja nanti bisa naik perlahan lagi ya guys ya. Tidak mengikuti prediksi ini. Kalau mengikuti prediksi ini berarti bakal turun lagi nantinya. Nah, ini untuk indikatornya semua sell semua, hanya indikator EMA 3 yang buy. Oke, kita lihat di mana tanggal untuk baby dots ada kenaikan atau tidak. Nah, untuk di September awal mungkin ada penghijauan ya. Ini adalah prediksi dari bot ya, tapi tidak valid ya guys. Tidak valid ya. Ini hanya untuk membantu aja. Dan kalau kalian bisa lihat di history aja, nanti kalau history itu selalu valid lah. Kita lihat history yang sebelumnya ya seperti apa. Nah, kalau untuk market capnya untuk kemarin itu pas pump baby dots itu pas pump di tanggal berapa ya? Ini ya. Oke. Wah, ini. Nah, oke, berarti di tanggal ini ya, pas di coin market cap itu di tanggal sekitar tanggal 10 berarti sudah 1 minggu lebih ya.
Oke, kita lihat di mana di tanggal 10 untuk market cap-nya berapa. Untuk market cap di tanggal 10 malah di 178 178 juta dolar ya guys ya. Dan di sini di tanggal 9 Agustus coba kita lihat. Oh ya, demand-nya cukup lumayan kenceng ya. Oke. Tanggal 19. Kok ini gimana toh? Sorry salah guys. Di tanggal 9 ya, di tanggal 9. Oh ya benar, di tanggal 9 di sini market cap-nya langsung naik cukup jauh banget. Nah, ini nih yang saya itu. Nah, ini sekitar tanggal 28 sampai 30 Juli itu ya guys ya. Itu yang seperti kemarin saya bilang itu pas holdernya naik itu di bulan Juni atau bulan apa ya? Itu kayaknya banyak yang serok juga sih di tanggal itu. Oke, kita lihat analisa lagi. Waduh. Nah ini guys, berarti ini sudah ada tanda-tanda ya kalau kita lihat secara market cap ini ya. Dari tanggal mungkin dari tanggal ini kan turun drastis, terus dari tanggal 27 ini naik perlahan ya sampai 150 juta dolar. Itu market capnya naik di tanggal 30, ada penurunan lagi dan langsung naik di tanggal 8 Agustus ya. Di tanggal 8 Agustus sebelum pump itu naik di 150. Berarti ini banyak yang serok juga ya. Mungkin pausnya itu seroknya perlahan dan retail juga mulai cicil dan akhirnya di 2 hari ini pump. Nah, ini market capnya juga masih banyak. Ini banyak yang nyantol nih ya. Kasihan sekali di area sini. Buat teman-teman kasihan. Nah, ini market capnya naik. Waduh, naik tanggal 16 naik padahal harganya turun loh. Nah, ini market cap-nya masih banyak banget di 156 harusnya. Wah, kita turunkan dulu market cap agar ya bisa dipam lagi lah kayak gitu. Turunin dulu guys market cap-nya kayak gitu. Wah, ini banyak yang FOMO nih. Kasihan, ini banyak yang nyantol ya. Buat teman-teman yang nyantol sabar aja, mungkin masih lama sih. Untuk Bitcoin juga masih lama. Jadi kita nunggu aja untuk Bitcoin pump. Pasti semua koin juga bakal pump kayak gitu ya. Buat yang sangkut mohon bersabar guys. Ya. Tapi kalau bisa market cap diturunin dulu lah. Nanti bakal di pump itu lebih mudah. Kayak gitu sih. Oke. Untuk volume ini naiknya cukup kenceng banget, Cok. Wow, 2 kali lipat ya. Wah, gila. Kasihan itu yang sangkut, guys. Oke, kita kembali di chart ya untuk Baby Dots sendiri. Kita lihat di daily aja. Di daily ini masih ada potensi untuk turun untuk Baby Dots. Mungkin bisa jadi naik dulu lalu turun ya. Ini saya wanti-wanti ini masih ada koreksi. Kemungkinan. Menurut saya masih ada di mana koreksi di harga di mana pokoknya di area abu-abu ini ya. Di abu-abu ini. Kalaupun kalian mau serok sabar dulu, tunggu aja koreksi dulu sampai area abu-abu kayak gitu. Terus nanti kalau tidak itu Bang, tidak koreksi sampai abu-abu ya, berarti ketinggalan kereta, jangan disesali. Kayak gitulah trading. Kalau mungkin kalian ingin serok, itu kalian terapkan aja ya, cicil ya. Sekarang cicil, nanti cicil, turun lagi cicil kayak gitu. Tapi jangan banyak-banyak, kalau nyicil tuh sedikit-sedikit ya guys ya, jangan all in. Nanti kalian kehabisan dana, wow. Bisa hancur nanti kayak gitu guys. Tapi kalau yang dananya mepet, tunggu dulu aja yang di area aman dan siapkan stop loss paling tidak di area abu-abu ini ya guys ya. Kita tunggu nanti untuk konfirmasi selanjutnya kayak gitu. Dan kalau kita lihat di Bitcoin yang pernah saya bahas kemarin itu di time frame mingguan. Nah, ini cukup menarik ya. Nah, di time frame mingguan pas dam ini dulu bulan-bulan kemarin saya bahas, ini masih ada kesempatan naik di area EMA 200. Berarti ini sudah target naik EMA 200. Kalau sudah di area EMA 200 harap hati-hati karena di situ bisa jadi breakout pump lagi cukup kenceng ataupun terreject ya kayak gitu. Jadi harus hati-hati di area EMA 200 ini untuk Bitcoin di time frame
mingguan, berarti ini sudah terreject cukup keras ya guys ya. Kita belum tahu, untuk ini kan belum closing candle, masih 2 hari lagi ya closing candle. Closing candlenya seperti apa nantinya kayak gitu. Berarti ini kalau dilihat secara chart di time frame mingguan, Bitcoin masih potensi turun juga sih kayak gitu. Entah sideways ataupun turun, karena ini dilihat masih di bawah EMA 200 kayak gitu. Antara sideways ataupun masih ada penurunan kayak gitu ya guys ya. Menurut saya sih kayak gitu, walaupun saya juga mungkin ada beberapa koin mungkin yang saya hold juga kayak gitu. Sudah kilaf guys, saya guys, gatel banget tiap hari ya bahas Bitcoin, kripto, tapi tidak masuk, akhirnya juga masuk kayak gitu. Oke, untuk Bitcoin seperti ini ya, mungkin saya harap closing candlenya doji. Ini pump lagi doji, wow, auto naik guys, langsung pump lagi kayak gitu ya. Dan untuk Bitcoin mohon dicatat juga, untuk Bitcoin itu dimana di time frame, kita lihat di time frame 2 jam aja ya. Untuk supportnya itu di 20-an ribu ya. Itu adalah support penentuan nanti Bitcoin akan trennya. Nah, ini kelihatan di sini berapa? Ya 20.700 ya, 20.700 support Bitcoin fix di sini, dan di sini juga ada. Di sini area support dan demand masuk di area ini ya guys ya. Di 27-an. 20.700 lah. Berarti di sini akan ada di mana nanti ada kesempatan untuk naik lagi ya. Entah naiknya sampai berapa kurang tahu. Ada pantulan lagi ke atas. Masih ada kesempatan, kalau untuk di time frame 2 jam masih ada kesempatan di EMA di 22.000 untuk Bitcoin ya. Itu guys, mungkin itu dulu guys yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin. Bitcoin baby dots ya, kayak gitu. Yang sangkut mohon bersabar aja. Kalaupun mau CL terserah kalian, itu dana-dana kalian mau disangkut terserah kalian, mau di hold terserah kalian. Untuk yang scalping tunggu momen-momen terbaiknya, seperti momen-momen di sebelah sini ya. Nah, sudah kelihatan ya. Ini lower low, lower high, lower high. Momen-momen terbaiknya ya seperti ini. Dan di breakout masuk. Oke, kayak gitu. Ambil pas dagingnya aja guys. Jangan terlalu ambil resiko kayak gitu ya guys ya. Untuk kalian bisa tuliskan di kolom komentar, mungkin bisa kasih saya kritik dan saran, dan jangan lupa masuk di grup Telegramnya Plankton Crypto. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.